Yang kita bayangkan adalah ada peningkatan kemampuan intelektual, tetapi politik menghalangi perdebatan intelektual. Jadi Anda bayangkan, kampus takut undang saya, padahal saya mau provokasi kampus supaya berpikir intelektual. Jokowi, SBY adalah makhluk moral. Presiden Jokowi, Presiden SBY bukan makhluk moral. Presiden itu adalah fungsi, institusi. Ngapain hormati institusi? Oke, selir-lirnya kalimat dari Guru Gembul ini pasti ada sesuatu yang sudah kita tangkap dan menjadi tambahan wawasan kita ya. Oke, sekarang wawasan itu kita acak-acak lagi dengan menampilkan pembicara yang sering mengacak-ngacak pola pikir orang. Silakan, Prof. Rocky Gerung. Oke, terima kasih. Saya sambung aja kalimat. No Bandung, no mendung. Saya sambung aja kalimat terakhir dari Guru Gembul, guru saya. Dia bilang begini, tidak ada yang mau mengambil alih krisis intelektual ini. Kalimat dia terakhir itu betul sekali. Now you are taking over the problem of nation stupidity. Anda sekarang ambil alih itu. Kenapa? Tidak ada yang care dan tidak ada yang mau speak. He doesn't care. He doesn't speak. That's the problem. So you, my intellectual fellow, my young intellectual fellow, akhirnya ambil alih itu. Anda dipaksa oleh sejarah untuk take over the stupidity of the nation. Nah, kita kumpul di sini demi itu, demi sesuatu yang tanggal 30 Desember tahun 30 diucapkan oleh Bung Karno di depan Gedung Indonesia Menggugat. Bangsa ini didirikan oleh kumpulan pikiran. Fasilitas pada waktu itu sangat terbatas. Gak ada yang punya Kindle, gak ada yang punya akses pada perpustakaan. Tapi mereka punya otak. Itu masalahnya. Tadi Mbak Neng, apa panggilannya di sini? Si Teteh, pembawa acara bilang, di sini dilarang merokok, tapi tidak dilarang berpikir. No smoking. Di istana, no thinking. Dilarang berpikir. Karena tadi betul Guru Gembul, pikiran itu dianggap akan mengacaukan pikiran yang established. Lo pikiran hanya disebut pikiran kalau dia diganggu. Itu namanya pertengkaran pikiran. Sering saya katakan, kalau Anda berpikir dan Anda tidak diganggu, itu artinya Anda sedang berdoa. Doa tidak boleh diganggu, tapi pikiran harus diganggu. Dalam politik itu namanya oposisi. Di dalam kawasan seperti ini, itu artinya tukar tambah intelektual. Jadi sebetulnya ini forum yang betul-betul kita ambil alih kedunguan bangsa ini, bukan kedunguan bangsa, kedunguan istana, supaya kita bisa ucapkan kembali janji proklamasi, janji konstitusi. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya produksi lebih banyak intelektual, bukan kapital yang diproduksi itu, intelektual. Kita krisis intelektual. Data itu ada di mana? Ada di dalam statistik dunia. Yang sering saya katakan bahwa IQ nasional tinggal 70. Lebih banyak IQ yang ada di hutan Juanda daripada IQ nasional. Yang isinya ada monyet. Kita mau terangkan itu sebagai problem itu. Dan teman-teman di sini mengerti itu dan mengambil risiko untuk melangkah, apa ya istilahnya itu? Untuk buat langkah nyata. Anda nggak bisa andalkan bahwa pemerintah hari ini bisa menyeberangkan Indonesia ke dalam apa yang disebut bonus demografi. Bohong semua itu, berhenti. 2 hari lalu pemerintah masih komporin rakyat, ekonomi tumbuh, ekspor baik. 2 jam lalu saya baca statistiknya tuh, ekspor Indonesia
turun 21%, 1/5. Artinya macet bisnis. Itu keadaan kita kan. Ini mesti kita olah secara intelektual. Tetapi saya kasih semacam kisi-kisi buat intellectuality itu bukan terjemahan dari kecerdasan otak. Beda dengan reasonability. Itu artinya kecerdasan otak. Reason kita bandingkan dengan passion kita. Orang yang terlalu banyak pakai reason, dia pasti akan kurangi passion. Demikian sebaliknya tuh. Itu udah trade off antara passion dan reason. Tapi istilah intelektual itu istilah khas yang dimaksudkan sebagai tanggung jawab orang yang berpikir terhadap keadaan nasional. Terjemahan lebih bagus sebagai kecendekiawanan. Bahasa Inggris intellectual. Tetapi dalam bahasa kita ada istilah lebih bagus. Kecendekiawanan itu bukan sekedar kecerdasan otak, tapi juga kecerdasan etik. Saya bisa selesaikan problem kemiskinan dengan kecerdasan intelektual. Saya pakai prinsip utilitarianisme misalnya. Selesai problem. Karena saya bisa hitung berapa banyak sumber daya bangsa ini yang berhasil kita kemukakan dalam angka statistik. Itu kecerdasan intelektual. Tapi kalau saya pakai kecerdasan etis, berapa banyak emak-emak yang kehilangan hak untuk memasak karena LPG 3 kg hilang dari peredaran. Sekarang kita tarik, di mana LPG itu hilang? Ya pasti pemerintah menghalangi LPG itu karena akan dipakai untuk hal yang lain tuh. Jadi begitu cara kita berpikir. Saya balik lagi pada problem tadi. Intelektual artinya kemampuan untuk mengolah pikiran dengan rasa etis yang maksimal. Kita sebut itu kecendekiawanan seorang yang Pancasilais. Ada dimensi keadilan sosial, ada dimensi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, intelektual dipanggil oleh sejarah untuk menyelesaikan problem. Tadi betul, Guru Gembul. Seluruh problem ekonomi dunia bisa diselesaikan dengan komputasi, nggak perlu matriks 100x100. Dengan cara sedikit main data kita bisa selesaikan. Tapi data bukan penyelesaian intelektual, itu penyelesaian rasional. Beda antara penyelesaian rasional dan penyelesaian intelektual. Penyelesaian rasional tidak memerlukan konsekuensi etis, tapi penyelesaian intelektual memerlukan konsekuensi etis. Omnibus Law itu hasil penyelesaian rasional, bukan penyelesaian intelektual. Karena akhirnya diprotes kemana-mana. Jadi teman-teman, saya percaya bahwa di ruangan ini ada kesempatan bagi kita untuk menghidupkan kembali janji kemerdekaan, yaitu cerdaskan kehidupan publik. Nanti pemerintah bilang kampus-kampus Indonesia dimasuki oleh pikiran-pikiran radikal. Negara Islam lah, itu yang diucapkan di mana-mana itu teroris lah. Cara menghalangi pikiran radikal adalah promosikan kritisisme. Saya mau masuk untuk promosikan itu sebagai vaksin supaya tidak ada pikiran-pikiran yang disebut teroris. Justru dihalangi, ngacoknya di situ tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, kalian mengambil alih kesempatan untuk menghidupkan kembali akal sehat, karena dua yang di atas itu tidak punya. Makasih. Bahaya. Diskusi hari ini adalah demi bangsa dan negara Indonesia. Baik, kita mulai dengan pertanyaan ya. Sebetulnya saya ingin bertanya-tanya dulu, tapi saya pikir membuang waktu saja, karena Anda lebih penting bertanya. Saya sesi pertama saya berikan 3 kesempatan penanya supaya tidak ribut. 1, 2, 3 ya. Dan yang 3 itu harus wanita. Oke, yang pertama dari sisi sini. 1, 2, 3. Bismillah, kamu ya. Yang kedua 1, 2, 1, 2. Bapak yang belakang ya. Yang ketiga saya minta wanita. Yang di sini. Yang di sini ada yang mau nanya, perempuannya? Atau Bapak mau jadi perempuan dulu sementara untuk bisa nanya? Ada? Ada wanita di sana? Ah ya ya, Mbak. Oke, 3, silakan. Panitia, ada? Runnernya, runner? Sini dulu. Nama dan asal dari mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajanur Rahman. Saya asal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
izin bertanya kepada para saudara-saudara saya yang berakal sehat. Ya, untuk pertama, dalam ketika kita ingin independen gitu dalam berpikir dan lain sebagainya, seringkali kita dibenturkan kalau dalam segi sosial itu dengan budaya, dengan ketika kita ingin bertanya, ketika kita ingin berkritis, kita sering dihadapi dengan cacian-cacian seperti kamu tidak beradab. Apakah, saya ingin bertanya gitu, apakah beradab ini sesuatu hal yang terikat dengan keindependenan gitu dalam berpikir? Karena seringkali ketika kita ingin merasa mengungkapkan, mengeluarkan apa yang kita pikirkan, seringkali kita dibenturkan dengan hal-hal yang seperti kamu tidak beradab. Apakah beradab itu harus melembutkan suara kepada yang lebih tua dan meninggikan suara kepada yang lebih bawah, atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua. Yang kedua di belakang tadi. Mana tadi? Berdiri Mas, biar anunya tahu. Yang kedua tadi. Dari sini ya, kamu berdiri. Berdiri biar dikasih smack-nya. Makasih Mas. Ganti mic-nya cepat. Tes. Ya, situ aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid dari mahasiswa Unibi. Saya ingin bertanya. Beberapa tahun lalu ada kasus mengenai mural 404 Not Found Jokowi. Mural ini viral. Lalu perancangnya diuber-uber. Dan selain itu banyak sebagian besar masyarakat yang masih belum mengerti kebebasan berargumen yang berujung pada sentimen. Diperkuat dengan adanya demokrasi kita yang terus indeks demokrasi kita yang terus merosot. Sebenarnya pertanyaannya, permasalahannya ini ada pada rakyat atau pemerintah? Atau pertanyaan yang paling strategis, apakah sistem demokrasi ini sebenarnya cocok diterapkan di Indonesia saat ini atau tidak? Terima kasih. Ya. Oke, yang ketiga. Kamu langsung ke situ aja deh, ya. Ya. Mic-nya nggak ada lagi kan? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Putri Kusma Wardani, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Pak. Saya izin bertanya, selaku calon guru gitu Pak, bagaimana caranya saya mengajarkan murid saya cara berpikir, kemudian cara belajar berfilsafat yang benar gitu. Sementara di sekolah sendiri guru itu dihadapkan dengan administrasi yang cukup rumit gitu Pak. Bagaimana caranya untuk memasukkan konsep itu ke dalam materi yang saya ajarkan kepada anak-anak. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sodik mungkin dengan singkat. Pertanyaan pertama soal adab, kemudian apakah Indonesia sudah masih cocok untuk jadi negara demokrasi, kemudian bagaimana cara memberikan pendidikan kepada murid. Adik-adik, kita sering secara kurang pas itu mendikotomikan antara berpikir dengan beradab ya. Sebetulnya, Dek, ketika kita berpikir tidak bebas,
ketika kita berpikir tidak benar, itu adalah salah satu simbol ketidakberadaban kita. Jadi kita sering berpikir, oh ini tidak beradab karena berpikir bebas, ya. Oh, kita tidak beradab karena tata caranya, ya. Sebetulnya salah satu bentuk ketidakberadaban adalah ketika kita berpikir tidak benar begitu. Soal tadi sopan santun, ya, soal teknis itu deh, bicara tadi lebih keras, tidak boleh lebih keras kepada yang itu ada lain lagi. Nah itu saya setuju dengan pikiran Pak Rocky Gerung yang sering disampaikan bahwa berpikir kita bebas, berpikir kita merdeka begitu ya. Kemudian nanti ada masalah-masalah tadi soal pemerintahan dan lain-lain, itu lain persoalan begitu. Bebas dulu, kemudian nanti ada proses-proses musyawarah dan lain-lain. Ya itu. Jadi silakan berpikir sebebas-bebasnya. Dengan itu kita akan maju. Nah kemudian nanti kita berpikir soal teknisnya. Dan nanti ada etika-etika yang lain, misalnya adalah musyawarah. Yang kedua, penanya yang kedua, ini Dek. Pertama ini, demokrasi itu adalah salah satu wujud berpikir merdeka, begitu deh. Tidak akan ada demokrasi jika tidak merdeka, dan kita bisa mencabut Indonesia negara demokrasi ketika kita tidak boleh berpikir bebas, begitu. Tidak ada demokrasi di mana anggota rakyatnya tidak boleh bebas. Demokrasi hanya ada ketika kita diberi kebebasan. Tapi di atas itu semua ada satu tahapan lagi, yakni apa yang kita sebut dengan demokrasi atau musyawarah begitu. Nah sekarang musyawarah tidak ada, kebebasan tidak ada. Bang Rocky, saya baru ngeh kemarin Bang, bahwa dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar 45, pengambilan keputusan dalam pasal itu disebutkan bahwa diambil dengan suara terbanyak, begitulah. Padahal keputusan itu adalah setelah kita bebas berpikir, maka bisa jadi harus langkah yang diambil, harus ada kesepakatan. Nah kesepakatan itu ada tahapan berikutnya, yakni musyawarah. Nah tadi ada kemudian melangkah lagi, ini bagaimana nih Indonesia, tepat atau tidak demokrasi? Fakta-fakta menunjukkan bahwa berbagai kelemahan dalam demokrasi, tapi negara-negara lebih cepat maju ketika berdemokrasi, walaupun ada kekurangan-kekurangannya. Tapi yang tadi, demokrasi dimulai dengan kebebasan berpikir, dan di atas itu adalah musyawarah. Nah kalau kita melangkah lebih jauh lagi, saya ingin bicara nanti, mungkin bukan forumnya, apakah kita sudah waktunya belum nih? Demokrasi adalah demokrasi yang sangat bebas, one man one vote, ya enggak? Ini di DPR terasa sekali deh, itu jadi masalah. Sementara akar bangsa kita musyawarah yang ada dalam Pancasila itu kita abaikan. Ya, jadi kita demokrasi dimulai dengan hal yang bebas, dan tahapan berikutnya ketika ada ketidaknyambungan dilakukanlah musyawarah. Yang ketiga, ada guru sama dengan saya alma mater, apa tadi cara berpikir ya deh ya. Itulah deh sebabnya saya katakan tadi awal pembicaraan saya di sekolah saya Darul Ikam deh, itu saya ajarkan sejak kecil adalah riset kecil itu. Ada kan buat skripsi ya, mulai membuat kerangka pemikiran ya kan ya, membuat latar belakang ya kan, membuat identifikasi masalah ya kan, membuat rumusan-rumusan statistik untuk memecahkan masalahnya, ada kerangka berpikirnya, ada mengambil kesimpulannya. Itu adalah rangkaian pola berpikir ilmiah, pola berpikir sehat, yang dengan itu kita bisa bebas berpikir. Pikiran itu hanya terbagi oleh dua, oleh kebenaran ilmiah dan ada norma-norma agama begitu. Dan norma-norma agama yang saya tahu seperti Islam itu, Kang Bang Rocky, itu semua bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi ada guru, saya juga guru, gitu deh, ajarkanlah kepada mereka pola berpikir bebas dimulai dengan satu paket pola berpikir, yakni dengan riset dengan kecil-kecil. Ada bawa anak-anak deh melihat bunga, melihat burung, ya kan? Mereka mengungkapkannya, dan ketika mereka mengungkapkan fenomena-fenomena itu hanya akan bisa benar dan tepat ketika tadi melakukannya dengan pola riset, yakni secara ilmiah dengan metodologi sehingga kita berpikir lurus.
riset atau berpikir ilmiah adalah berpikir lurus, berpikir istiqomah, dan itu adalah salah satu ciri berpikir di dalam kebebasan. Begitu Pak Moderator. Terima kasih Pak Sodik, clear. Oke, Prof. Rocky. Saya kalau moderatornya Diki Akmar, saya selalu berupaya untuk melampaui kecerdasannya nih. Anda bayangkan Diki Akmar ini diperkenalkan sebagai pengusaha, tapi sebetulnya itu yang dikenal oleh publik. Karena dia ada di mana-mana tuh. Dia ajak saya diskusi dengan kalangan pengusaha Tokyo tentang potensi dari biomass. Dia presentasi dengan tanpa hambatan itu memperlihatkan bagaimana potensi biomass lewat cangkang sawit itu bisa menghindar dari jebakan regulasi Eropa tuh, karena dianggap cangkang itu bukan turunan primer, bukan derivatif primer dari kerusakan lingkungan. Itu cerdik betul, dan dia memang IQ-nya saya kira 320 tuh. Dia seorang farmasis yang ngerti bagaimana mengkombinasikan unsur-unsur kimia supaya jadi obat bukan jadi racun. Dan saya kira ada anak-anak kimia di sini kan. Pikiran Diki itu, pikiran moderator saya ini, dia sebetulnya dia distributor akal sehat tuh. Dia berupaya untuk membawa kita bangsa ini mengenal lebih banyak tentang cara berpikir kritis. Tadi dengan sinopsis yang pendek di dalam visualis itu tadi, orang akhirnya tahu bahwa yang membatalkan akal pikiran, yang membatalkan critical reasoning adalah tradisi. Tradisi harus makan di mangkok, bukan makan di toilet. Oke, silahkan ikuti tradisi yang membahayakan kesehatan. Kan kita mesti halangi tradisi itu, menyebabkan kita tidak bisa membuat sound reasoning, berpikir yang sehat. Jadi dengan cara itu tadi bisa dibawa oleh mahasiswa tadi atau pengajar tadi yang berupaya untuk menerangkan bagaimana cara metode untuk membuat anak itu kritis. Filsafat hanya bisa membantu, tapi filsafat konsep-konsepnya sangat abstrak. Yang diterangkan oleh Diki tadi itulah philosophy in the making. Anda mau pilih apa nak? Makan bakso yang penuh kuman atau makan bakso di dalam mangkok yang berbentuk toilet tapi bersih? Itu mengganggu si anak untuk berpikir, kenapa selama ini makan bakso itu harus di dalam mangkok gitu? Bukankah bentuk dari toilet juga itu semacam bowl, bangkok juga? Hanya persepsi kita yang menerangkan bahwa toilet itu jorok. Kenapa? Karena kita nggak pernah membersihkan toilet. Yang harus bersihkan toilet Erick Thohir. Dia nggak peduli. Jadi kira-kira itu pikirannya tuh. Jadi saya senang ada Diki dia teman bertengkar saya di tingkat pikiran sebetulnya. Jadi saya balik lagi pada problem negeri ini, kita kehilangan kemampuan untuk mengucapkan pikiran karena dihalangi oleh feodalisme. Sopan santun itu adalah cara untuk menghalangi orang berpikir kritis. Otak kita tidak didesain untuk sopan santun. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh, bukan bahasa otak. Itu bedanya tuh. Saya bersopan santun pada orang yang lebih tua. Tapi kalau bertengkar, tidak boleh kesopan santunan itu mencegah saya mengedit pikiran saya. Kalau enggak, palsu yang keluar kalimat saya tuh. Itu yang diterangkan oleh Pak Jokowi. Jangan, kalau mau kritik, jangan kasar dong. Oke. Supaya kritik tidak tiba, maka sesopan-sopannya. Cara paling sopan adalah jangan kritik. Konyol. Jadi poin kita tadi, mahasiswa intelektual dinyatakan sebagai orang yang berpikir, thinking person. Itu juga yang mendasari kenapa Nabi Muhammad mengajak orang bertengkar di dalam pikiran itu. Dia nggak pernah putuskan sesuatu tanpa menerangkan asbabul nusul dari dalilnya. Ada alasan kenapa ayat turun. Ada alasan kenapa ini haram, ini halal itu. Di situ ada pertengkaran
pikiran yang diam-diam sebetulnya dihalangi sekarang. Jadi saya ingin perlihatkan bahwa ada kesempatan bangsa ini untuk mengucapkan pikiran. Dan di dalam Muslim, dalam Islam bahkan ada fasilitas untuk mendamaikan antara emosi, antara passion dan reason, namanya kolbu. Kolbu itu kemampuan untuk mengendapkan kemarahan intelektual dan dorongan emosional. Jadi kalau kita tanya, Anda pernah nggak memakai kolbu? Enggak. Kenapa? Karena Anda takut berdebat, takut menghina orang, takut menjelekkan pemerintah. Artinya Anda tidak paham bahwa diri Anda dibekali oleh kemampuan reflektif. Kemampuan reflektif itu tidak perlu diatur di dalam undang-undang. Sekarang ada KUHP baru, mengkritik presiden kena delik. Dasarnya apa mengkritik presiden kena delik? Jadi kita mempersonifikasikan presiden seolah dia makhluk moral. Presiden itu bukan makhluk moral, dia makhluk fungsional. Jokowi, SBY adalah makhluk moral. Presiden Jokowi, Presiden SBY bukan makhluk moral. Presiden itu adalah fungsi, institusi. Ngapain hormati institusi? Saya nggak pernah kritik Presiden Jokowi sebagai Jokowi yang adalah kepala keluarga. Saya kritik presiden yang adalah Jokowi sebagai kepala negara. Sebagai kepala keluarga dia baik sekali. Sebagai kepala negara dia buruk sekali. Kita mesti pisahin itu. Urusan res publica dan res privata itu. Itu dasarnya tuh. Jadi kelegaan itu yang kita maksudkan tuh. Jadi saya kira itu tiga problem tadi saya ucapkan dalam satu dalil bahwa kita maksimalkan kritisisme justru untuk memancing percakapan yang bermutu. Kalau kita diam, kita menyimpan dendam tuh. Jadi jangan ragu untuk mengucapkan pikiran. Dan dalil-dalil dalam pikiran harus disusun dengan argumen, bukan dengan sentimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.